naik kapal jari yang nyopatan orang mamike di Muaro. Aspal mengaspal kewajiban pemerintah agar masyarakat bisa sejahtera. Kecil Pak Wali tadi, kemudian toko kita, yaitu bahasanya namo di Minang itu, ya. Kalau siling ada di Lintau, nah, Ancong di Piaman, nah kalau sebut tinju, tinju langgai, kamu lihat coba tinju langgai beda tinju lain, jadi lihat seperti itu ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, ya itulah rombongan kami, banyak yang lain-lain ada sabri, temuan mau dua besok ini, ya. 2 orang aja sih. Kenapa? Karena mama ingin tahu bagaimana nan langgai. Ya, itulah makanya kita hadir, ya, dan kemudian kita bersama, ya, menambah silaturahim, ya, dengan masyarakat pesisir, kemudian negeri langgai, ya, khususnya. Ya, karena memang kegiatan itu memang setiap tahun itu memang. Dulu pertama 2001, ambo PK kena jorong pertemuan di Nagari Muaro Sungai Golo itu di Kabupaten Pasaman. Kemudian setelah itu 2024 itu di Kabupaten 50 Kota, ya, Nagari Galugua, ya, perbatasan dengan Riau, ya. Nah kini, ya, di Langkai, ya. Nah, kita lakukan batang akhir tahun kan kita udah celai, nah, nanti dia di Matoke, ya. Jadi kenapa? Karena memang kita ingin, ya, merasakan, kemudian kita ingin tahu bagaimana tentang denyut, ya, masyarakat kita yang ada di nagari-nagari, ya, dan kemudian apa permasalahannya, dan kemudian apa ya mesti kita lakukan. Jadi terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Sekda yang telah memberikan izin kami untuk PKSIKO, dan kemudian Pak Wali yang telah menyambut luar biasa sininya tadi ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, lalu dokternya ya. Bisa diingat saja. Alhamdulillah. Luar biasa. Kapal jari yang nyopatan orang mamike di Muaro. Aspal mengaspal kewajiban pemerintah agar masyarakat bisa sejahtera. Jadi insya Allah lalu aspal membetot kemana kan? Insya Allah ya Pak Kadis, ya, tahun ini berapa? Ada 700 juta, habis itu ada 1 miliar ya. Insya Allah bantuan doa. Insya Allah jembatan untuk ini juga gambarnya Pak. Gambarnya itu dicanangkan dulu. Nah, yang dicanangkan namanya belus. Tanah selesai namanya belus. Ya, Pasenda. Ya, jadi masih itu. Insya Allah, karena memang kewajiban kita. Ya, ya. Tergantung fulus. Piti, kita. Ya, banyak piti, insya Allah. Ya, kalau nggak banyak kita bagi PKT. Nah, kan itu. Sehingga ya tanpa diminta oleh langgai lah kita bangun lah. Kalau nggak ada apa wali negeri juga minta lah kita bangun. Nah, tadi lah apa yang di beton ya. Ini main cocok beton juga Pak. Ya kenapa? Karena memasuki air yang mengalir, ya bandar ado, yang mengalir ke aspal, yang mengalir itu rata-rata baca capek nggak usah. Tapi kalau beton dialir air atau kue itu orang-orang teknis yang mengalir. Jadi kalau kami aspal dulu kan, itu aspal, itu beton, ya. Kalau orang teknis yang terlalu mengerti. Itu juga tadi kita mencari apa abrasi, apa STA tadi abrasi ya. Gimana namanya? Palu, yang kita
operasi ya. Kita bawa sampai kita bawa rumah. Insya Allah. Jadi gambar juga ya Pak Kabit tadi. Yang dari apa? Yang dari PSDA, BK. Yang dari PSDA BK tadi. Nah, jadi ini lah gambar. Jadi insya Allah ya nanti kita buat. Dulu ketika Tapan, kamu baru menjadi gubernur, ya. Kemudian banjir, kamu kasinan, ya sudah tuh Pak Wali Nagari, Pak itu menangi-nangi, dia pernah nyamil itu kan? Menangi yang kawan itu ibu lah. Nah langsung kita lakukan kalau itu, ya pertama ada kegiatan, namanya alhamdulillah terus mantap. Tapi kini telah menjadi tempat wisata sini di Tapan, ya Tapan. Jadi maksud itu berbagai tidak usah khawatir Pak. Insya Allah, ya kalau kabar sampai kamu tahu dan kemudian nanti kita akan turun ke lapangan dan cek memastikan dan kemudian kita akan berikan perhatian. Mohon doa Pak supaya PT hawa tambah terus. Nah, ya. Coba di pusat kamu ulang-ulangi PT hawa. Ya. Soalnya di sini mengurangi PT. Ya. Bahkan PT yang biasa namanya DAU akhirnya rasul DAK, apa kan susah loh melanjutnya. Ya, itu Pak. Nah, itu makanya kini baca supaya apa? Maka cari PT Surab. Itu makanya aku ingin menawarkan aku ada AC-AC provinsi untuk dibangun oleh investor. Ya, aku Rabu Salim, aku bangun. Ya, itu juga berapa tanah-tanah yang lain. Ya, kenapa? Karena dengan itu maka PT masuk. Ya, dan kemudian juga ya kerjasama dengan investor, dengan pihak ketiga, termasuk aja perantau. Ya, perantau juga adalah suatu hal yang potensi bagi awak. Ya, ketika membangun mereka. Itu makanya ketika Raya 2022 dulu Pak, Raya Idul Fitri itu tak kurang 3 triliun itu dibawa oleh perantau ke Sumatera Barat. Raya Patang lebih kurang berapa nanti? Sampai triliun. Makanya lelo yang perantau Pak. Ya, kalau mau ada tim tipu pasti ada yang mewakili. Ya, kalau Patang di Batam kan lain mau minta wakili itu. Bagaimana bisa nahil itu surat tapi itu gubernur banyak. Ya, karena semua ada yang ke Jawa Timur, ada yang ke mana. Ya, masa itu ya memang nggak bisa memenuhi ya sagonya, tapi biasanya ada yang mewakili sebagai wakil. Jadi itu Bapak Ibu, dan kemudian kehadiran kita ke Siko ini Bapak Ibu, nanti ada beberapa kegiatan yang akan berlaku. Kita main bola Ustaz? Ya. Tidak bola Pak? Ya. Siapa yang main bola? Ya. Tidak ada. Sepatu pun ada bola. Kaki ayamnya memang itu. Ya. Berarti main bola kalah Pak. Tidak usah apa dasar serius, santai. Bapak Ibu hadirin yang menghormati, kehadiran kita kini kok, insya Allah itu 2 ekor sapi, 3 ekor kambing ya Pak Alamin. Alhamdulillah. Gimana di gabias kok? Insya Allah besok gabi Pak sama-sama aja yang lain. Terima kasih Pak atas Pak Ama Maudur. Ya. Karena tadi kita salat ibadah di Padang. Kemudian selanjutnya ada 3 musaji supaya Pak. Nah, insya Allah kita akan berikan bantuan situ masih 5 juta ya. Cash. Ya. Mana ada 3 musaji ini sekali. Terus mesti lah yang ketiga aja dia. Nah, coba 3 Pak cerah. Eko dari Jam Kelida. Silakan Pak, urus musaji yang 3. Wakili langsung cash. Ya. Berapa? Siang. Tuala. Ribu. Itu dah gas saya Pak. Go. Nah, ya, Pak. Harimau sini, Pak. Ayo. Go. Ya. Jadi insya Allah masing-masing ada 5 juta.
Kamu saji ini Pak, nomor tamu kamu saji Darul Ihsan. Sudah tuh? Nurul Wahidah. Nurul Huda, silai. Wahidah. Wahidah. Nurul Wahidah. Nurul Wahidah. Nurul ya, Darul Ihsan dan kemudian Nurul Yakin. Nurul Yakin. Alhamdulillah itu. Jadi dari Jam Krida adalah perusahaan daerah 95% asetnya milik Provinsi Sumatera Barat. Ya, jadi bau tuang yang tidak itu langsung dibaginya. Terima kasih. Yes, ya. Kemudian selanjutnya kita akan menyerahkan sebanyak 197 buah Al-Quran. Al-Quran. Itu untuk kamu saji, ayo kak. Darul Ihsan. Ayo, tolong bawa sekali sini. Silakan apa sekitar apa sih lagi? Sekali. Asisten. Ya, ini. Kemudian sarung, di apa? Saya sarung. Ya, sarung mana sarung? Ambil. Tolong Pak. Satu dua. Nanti diserahkan oleh Pak Jasman. Betul. Nah, betul. Sekarang betul. Terima Pak Ustaz. Sebanyak 78 buah. Kemudian mukena. Bu dokter bilang. Mbak, 1 2. Mukena. Silakan, mana mukenanya? Pan. Mana mukena? Ya. Ibu Rina cik. Ini mukena, itu kalau betul sebentar. Kayak kalau bola. Nah, mukena ya. Iya. Terus buku tulis lagi, Bu Rina. Terima kasih. Buku tulis lagi, tulis. Ya. Nah, buku ini. Nah, untuk anak-anak sekolah. Buku tulis dan alat tulis ya. Kemudian juga baju seragam sekolah. Kadis pendidikan. Pendidikan ada Pak. Jadi kemarin korban kita berapa dari OPD itu ada sebanyak 65. Jadi tambah si kuala itu di Mesir Raya. Ya, 65 sapi, 3 ekor sapi. Sudah kita diskusikan ke daerah. Terima kasih. Kemudian ada makan tambahan bayi dan kemudian makan tambahan untuk bayi. Berapa banyaknya kau boleh lah, dokter? Ya silakan dokter. Silakan. Ini ke Wali Nagari. Wali Nagari. 400 kotak untuk bayi dan kemudian oksigen. Oke. Untuk ibu hamil juga dong. Ya. Oksigen konsentrator puskesmas ada? Puskesmas ya banyak. Ya, terima kasih. Kemudian juga ada pemeriksaan ibu hamil. Nah, besok ya. Ibu puskesmas. Puskesri. Ini konsentrator. Nah, ya, sekarang jalan. Besok juga. Nah, ini konsentrator untuk puskesmas.
Kayu gadang. Hah? Puskesmas kayu gadang. Puskesmas Kayu Gadang. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Sekarang. Dan kemudian masih banyak lagi, itu diantaranya pembagian di itu untuk puskesmas itu. Nah kemudian malam ini juga ada pemeriksaan juga sampai besok. Gula darah, kemudian juga kolesterol. Ya. Itu mencari ada kolesterol. Sehat-sehat ya. Dalam darahnya ranca, airnya berhasil ya, dan kemudian apa ikannya apa bebas daripada kimia. Ikan kalium. Ya. Kalium banyak dari ikan kalium. Ya. Jadi itu yang ini, masih banyak lagi yang lain-lainnya, maka itu nanti akan diserahkan oleh panitia semuanya. Inilah untuk yang keluarga masyarakat di sini. Ya, nanti kepada Pak Wali, mana ke puskesmas, untuk puskesmas, dan wali negari, masjid. Nanti semuanya sudah ada di sana. Nah inilah barangkali itu Bapak Ibu kedatangan kami ke sini, ya, dan kemudian juga sekaligus juga melihat situasi. Itu nanti Pak Perdagangan, Manov, dan kemudian juga Gambir, ya, pertahankan Pak harganya Pak. Itu makanya aku dipantau. Kalau boleh nanti komunikasi dengan Pak Adi siapa ya? Ada ketuanya ada situ. Ketua Gambir. Serantias kah? Alhamdulillah, asosiasi peninggalan orang Surantias. Nah, jadi proses itu nanti kalau ada apa tolong, kalau aku turun, kalau kita tahu, turun siapa benar. Tidak boleh turun, naik boleh. Ini Pak, ini betul ini. Kenapa? Karena kesempatan kita karena kita ingin memperbaiki perekonomian dari petani. Termasuk aja kalau pakai buah, ya, jagung nggak boleh tinggi pada naiknya. Talu ayam nggak boleh turun harganya, harus stabil. Itu harus kita pertahankan. Sehingga ketika itu maka peternak ya keuntungannya. Ya, makanya kalau turun kita intervensi. Itu makanya yang lalu Pak Talu suruh mau minta Kepala PD Pemprov Provinsi ya ikuti pagi-pagi sejak hari Minggu isi ayat acara subuh mubarakah. Nah, kemudian sudah itu membawa 2 troy serap Talu. Terserah kemudian dia dimakan serap kemudian dia kayak lebih itu. Ya, itu cara melakukannya Pak. Jadi insya Allah, alhamdulillah dengan cara serupa itu segera banyak terbantu gitu. Ya, jadi itulah apa yang kita lakukan. Kini sama juga kehutanan ya Pak. Di pesisir ada apa di Siko berapa membagikan untuk kehutanan kalau 400 stok ya. Itu kita lihat jadi stok madu kalau Pak. Ya. Nah, itu maka diserahkan ke masyarakat. Di Siko berarti. Siap. Insya Allah nanti kalau ada kelompoknya silakan ya ajukan, nanti kita adakan tahun 2020 nanti ya mudah-mudahan insya Allah. Nah, itu salah satu budaya. Selanjutnya lagi awak ke Sumatera Barat akan punya Minang Propolis. Jadi madu tadi itu madu galo-galo itu propolisnya itu lebih bagus sehingga insya Allah tinggal mengurusi masalah ya. Nah, itu makanya PD provinsi tidak boleh sakit. Tidak boleh sakit. Ya ketika yang bertanya kalau sakit apa? Ya capek loh, Bet. Ini tidak boleh kan? Ada sakit ya. Maka tidak boleh sakit itu baca caranya. Maka harus minum madu 350 ml sebulan. Itu madu yang mau jadi laku. Tidak ada kembalinya. Ya Pak. Itu betul. Jadi kita budidayakan. Awak ada permintaan 20 ton per bulan. Awak berproduksi apa? 1 ton berapa? 1 ton berapa? Awak minta 20 ton. Nah, itu lakunya Pak. Ya, nah kalau itu insya Allah itu makanya ke prospek. Ya, sehingga masyarakat ya akan bisa mendapatkan keuntungan dengan ya memelihara galo-galo
kemudian matanya bersinar. Nah, itu nanti dukungan itu. Termasuk tadi Gambia, Ilham, di komunikasi ya Pak, Ragonyo, ya kamar-kamar macamnya. Itu makanya walaupun kini Gambia itu Pak, sedang mencari pemasaran dalam negeri. Ya, dan sadonya besok Pak kirim ke India itu jual apa boleh. Nah, maka itu kita akan tingkatkan. Itu makanya Patang awal bersama dengan beberapa orang kampus ya untuk menanyakan perusahaan-perusahaan yang menggunakan Gambia itu siap apa saya usahanya untuk apa dia dan berapa kualitasnya, kemudian kita buat serba yang diminta. Nah, sehingga nanti Gambia apa ya nanti tergantung pasal luar. Makanya kalau itu bisa kita lakukan Pak, makanya naik kalau itu Pak. Apa yang ini? Itu makanya kita buat hilirisasinya. Nah, kata kuncinya adalah jangan dicampur-campur Gambia. Ya, kalau nanti merusak pasar. Kalau ada namanya nyuruh ajan kerajaan, itu yang menipu. Ya, diambilnya, tapi biko kayaknya surat. Nah, yang lain tak mau ambil. Nah, maka itu sebenarnya adanya. Nah, cak kita siapkan yang kualitas terbaik. Itu makanya nanti apa mungkin masing-masing Gambia itu mungkin Bu Rina, ya, siapa tuh perkebunan ya. Apa nanti itu lihat apa yang perlu dibantu. Sehingga kualitas Gambianya tadi itu bagus. Dan kemudian kalau ada yang bisa hilirisasi nanti kita bantu pun. Ya, Patang kan ketika penastani itu mesin pengolahan minyak ya. Sama tuh apanya kabunnya? Peset. Jadi Patang penastani Pak, itu bisa membuat 10 ton sawit sehari bisa diolahnya menjadi berapa ton minyak? Berapa? Nah, 6-7 ton sawit itu bisa memberi 1 ton minyak. Jadi bisu apa-apa ibu petani sawit untuk perkebunan itu bisa membuat minyak curah. Ini akan didorong. Jadi supaya bertambah pendapatannya, ya bisa melakukan itu. Nah, ini mesin yang jaga Patang itu yang ditampilkan di penastani di Padang itu kapasiti ya terlihat. Ya, di mana daerahnya? Indrapuro. Nah, itu yang mudah-mudahan insya Allah aragonya berapa tak? Mesin itu berapa Rina? Berapa apa? 4 miliar. Itu makanya nanti ya kita akan kelompokkan nanti berapa tadi kebun rakyat. Kalau perusahaan-perusahaan dia dikalinya surang. Ya, rumah tuh. Ya, mungkin arago yang perlu kita bahas pemasaran yang penting. Ini beda-beda Pak. Kalau rakyat memang dibantu kalau dia. Tapi kalau pengusahanya barangkali tidak perlu dibantu pitih lah. Cuma nyoba jaminan barang itu buat. Itu dibantu ya. Itu nanti bakal kestabilan produksi dan pembiayaan. Apa itu aja nelayan? Ya, Bu Reti ada juga gini. Tidak ya? Ada pokok itu perikanan ada. Nah, di perikanan, insya Allah ya, seperti yang kita lakukan Patang di daerah Ayabangi. Ya, ada dukungan yang kita berikan. Insya Allah nanti juga posisi di Surabaya. Jadi begitu Bapak Ibu hadirin yang hormati, ya. Berapa hal yang kita pada malam ini kok ya, dan insya Allah disuat awak akan ke puskesmas ya Bu Dokter ya, kemudian kita kunjungi puskesri ya, puskesri ya, dan kemudian ada beberapa kata-kata yang lain. Dan sekali terima kasih Pak atas penerimaan untuk kami ya di Langgaiko, dan atas hidangannya yang luar biasa tadi, banyak banget sambal tadi ya, dan kemudian sambal anunya banyak loh ya, ada 3 pilihan kemana tadi, yang hijau, ada merah, ada yang matang ya, menemukan selera tadi. Nah, terima kasih. Dan kemudian betujuh yang sambutan Yosilenya coba betarinya tadi Sirianya itu lawe-lawe sih Pak. Namun tempelnya kecil-kecil sih itu lawe sebetulnya. Terima kasih Pak atas penyambutan yang luar biasa. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan untuk malam ini kok.
Ya, mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang berkenan dan tidak bertambah-bertambahnya, dan mudah-mudahan Allah SWT akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bersama sehingga kita akan dapat memberikan hal-hal yang lebih baik untuk masyarakat di daerah masing-masing dan juga di Sumatera Barat. Baik kapasisia daerahnya indah, ya, pantainya juga landai-landai. Ya. Ada bukitnya nan tinggi-tinggi dan sebagian juga ada yang rata. Yo rugi jika ndak baik kalandai, karena alamnya sajuk, masyarakatnya ramah-ramah. Banyak pendakian ke Bukit Selasih, hati-hati jangan sampai jatuh. Jadi kalau Pak Ibu pergi ke Solo, Surat, ada pendakian Selasih sini, nah ada banyak pendakian. Ada belok-belok situ. Ya. Jangan sampai jatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Buya telah menyampaikan sambutan dan arahan. Acara selanjutnya untuk tanya jawab. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu kami yang ada pertanyaan, kita membuka 3 pertanyaan untuk malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya kepada Buya. Sesuai dengan pepatah Minang, ya, semuncak mati tarambau, lukulah tahu kadunya. Adatnya syarat di Minangkabau, ibarat tahu ya tadian, sanda kadunya. Jadi itulah tujuan makasih pengurus Masaji, ya, di Siko Masaji, di samping ruang serbaguna. Masaji kita pergunakan sepenuhnya untuk pendalaman ilmu agama, belajar mengaji, beribadah. Kemudian ruang serbaguna adalah untuk pendalaman adat yang merupakan budaya kita di Minangkabau. Jadi di sini tampilnya Buya beraja mengece, beraja besile, serupa yang ditampilkan di hadapan Buya tadi. Maka pada malam ini kami mewakili kepengurusan masjid dan jemaah mohon kepada Buya kiranya untuk meresmikan ruang serbaguna, penggunaan ruang serbaguna masjid kita untuk selanjutnya akan kita pergunakan untuk penyelenggaraan sapi korban, kemudian tempat parkir setiap hari Jumat, serta setiap hari Jumat malam kita melaksanakan beraja mengece, beraja besile dan kesenian adat Minang lainnya. Jadi malam hari ini kami mohon kepada Buya untuk bisa meresmikannya dan sudah kita siapkan prasastinya. Nanti mohon kiranya Buya bisa mengaturkan. Terakhir Buya, ayo ruang serbaguna itu layak kita pakai Buya. Kalau kini kabutnya masih banyak, alhamdulillah tadi dengan kerjasama pemuda dan tokoh masyarakat beberapa hari itu membarasian dengan mencucinya, alhamdulillah bisa dipergunakan. Jadi rencana kami adalah ingin memberikan lantai keramik Buya. Jadi mudah-mudahan ada kiranya tambahan dari pada rombongan dari Buya daripada. Itulah mungkin dan kitalah siapkan proposalnya Buya. Banyak maaf dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Khairul yang telah menyampaikan berupa permohonan, yaitu permohonan kepada Buya untuk meresmikan gedung serbaguna Masjid Darul Ihsan, dan sekaligus permohonan juga untuk mengkeramik lantai gedung serbaguna. Yang kedua, silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur beserta rombongan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian Bapak Sida, kemudian Bapak Camat Musbika beserta rombongan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian Bapak Kantimas, kemudian Bapak Babinsa yang saya hormati. Untuk lebih akrab, Bapak Gubernur kita panggil Buya. Jadi izin Buya, kami di Langga ini akan dulu sebentar, ada nanti kita masuk kepada pertanyaan atau saran. Dulu kami di sini Buya itu terkenal dengan kopi. Kopi kami itu sangat terkenal, sama dengan kopi Sidikalang. Itu tidak bisa dikalahkan, cukup bagus. Kemudian yang kedua kulit manis. Kami di sini juga dulu kulit manis. Kami sebut terkenal di sini kulit manis. Yang sekarang ini Gambir. Gambir ketekinnya itu sangat bagus ya. Kalau untuk bisnis selatan bisa kami dikatakan nomor 1. Kalau di sana itu di India kami cukup terkenal. Cuman ada satu yang merusak. Orang kita India membeli Gambir getah dan kita membuat sagu. Sagunya itu dari daun. Getahnya udah diambil, kemudian daunnya itu kan ada digiling lagi. Itu yang nggak boleh, itu yang merusak. Dulu kita karet ada di sini, jangan dimasukkan kulitnya. Nah, akhirnya kita ingin berat, masukkan kulitnya. Akhirnya karet untuk kampung Langgai itu nggak dibeli lagi. Nah, itu penyebabnya. Ya. Jadi sekarang ini Gambir kita ini di sini cukup bagus, ketekinnya cukup bagus. Nah, kendala kita adalah jalan. Kembali kita kepada jalan. Ya. Jalan itu yang paling utama sekali kendala kita. Nah, jadi ada yang izin saran, kami ada punya sekarang ini lahan tidur sekitar 2.000 hektar. Letaknya di Batu Bala. Jadi dari Kayu Aro sekarang ini itu sekitar jalannya itu kalau kita buat sekitar 3 kilo lagi. Nah, itu udah tembus, itu sangat membuka lahan tidur kami sebanyak 2.000 hektar lebih. Itu bisa dibuka kampung bisa. Kalau di Padang kita membuka jalan bebas. Kalau di Langgai Batu Bala kita di sana lah. Kampung yang lama tidak akan ketinggalan, malah kita bisa membuat rumah di sana itu. Nggak akan berdempet rumah seperti sekarang ini. Ini rumah kita sekarang berdempet-dempet karena jalannya. Nah kan itu dari belakang, dari depan, belakang sampai ke belakang. Kalau ada kebakaran habis semuanya. Nah, itu. Jadi mohon saran ya, jalan kami jalan lingkar yang ada di Batuala itu lebih kurang 2.000 hektar luasnya dan jalannya itu sekitar 3 kilo lagi. Nah, itu udah 3 kilo itu udah tembus. Jalan yang sudah lama itu sudah ada. Jadi mohon ya kalau bisa kita buka jalan yang kemarin itu yang terkendala dengan COVID, itu dilanjutkan. Nah, demikian ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk malam ini kita cukup membuka 2 pertanyaan karena waktu sudah terlalu malam. Jadi kita mohonkan kepada Buya untuk menyampaikan jawabannya. Ya baik, terima kasih Pak Ibu. Ya, mungkin silakan dimasukkan proposalnya. Nanti mungkin kita lihat kali. Dan kemudian selanjutnya kaitan dengan produksi usia dari sini ya Pak. Kopi, krim manis, ini masih ada Pak? Kopi masih?
Tambah banyak ya. Kopi juga bagus sekarang harganya. Ya, dan apalagi sekarang ini di Indonesia ini atau juga di luar negeri itu muncul banyak sekarang kafe-kafe. Kafe itu macam kopi. Ya, dan bahkan di Padang sendiri juga banyak. Ya, dan apalagi kalau kualitas kita baik, kita kirim ke luar negeri. Jadi kemarin di Solo Rajo kita bisa kirim ke luar negeri. Jadi insya Allah nanti kalau memang dari dinas pertanian, perkebunan, pesisir, nanti bisa koordinasi kepada kita, dia sudah bisa sejalankan. Termasuk juga kulit manis. Kulit manis itu, Bapak Ibu, saya ketemu seorang pengusaha di Kerinci. Itu dia bisa ekspor kulit manis itu dalam bentuk tepung Eropa besarnya. Dan itu tidak terpenuhi kulit manis di Sumatera Barat, sehingga dia membeli kulit manis itu ke Vietnam. Ya, di Vietnam dibelinya, diolahnya di sini, dan kemudian dikirimnya ke Eropa. Kenapa? Karena memang kulit manis kita itu tidak mencukupi. Artinya apa? Artinya kulit manis itu juga prospek. Jadi kalau kita sekarang tanami, ya apalagi ini hutan-hutan kita banyak, nah kita tanami pada waktunya nanti kita bisa panen. Dan itu juga sangat penting. Silakan Pak. Ini nanti. Nah kemudian kaitan dengan lahan yang 2000 hektar itu, Bapak itu buat surat kita oleh Pak Bupati. Ya, surat kita akan lihat bagaimana tentang lokasi terlindung atau apa gitu. Nah, nanti kami akan lihat kalau memang itu bisa menjadi satu lahan baru atau apalagi tadi ada rencana untuk menjadi pemukiman, itu bagus itu. Ya, sehingga kita punya kawasan baru. Itu juga salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, kemudian nanti kenapa saya nanti diketahui oleh Pak Bupati, nanti akan tahu nanti ini jalan mana, tanggung jawab siapa. Kalau tanggung jawab kita, insya Allah di Pak Bupati akan teruskan kepada kita. Jadi kalau jalan Pak Bupati akan itu Pak. Ini sehingga memang niat baik tadi itu saya kira ini sangat bagus. Kita dorong itu. Apalagi sekarang ini nanti pesisir jagung punya ya Pak. Ya. Itu kita sekarang ini kebutuhan jagung itu tinggi. Ini bulan pertengahan tahun ini atau September atau November nanti itu beroperasi satu pabrik pakan di Kota Padang, itu butuh jagung itu 15.000 ton per bulan. Per bulan Pak, di kebutuhan 15.000 ton per bulan, itu berarti kita punya 3.000 hektar yang panen setiap bulan. 2.000 sekarang enggak kemudian kita dalam jagung Pak. Dan bahkan sekarang ini juga jagung itu bisa direalisasi untuk buat plastik. Jadi kantong plastik ini yang lebih baik itu yang dari jagung. Etanol juga. Kebetulan saya ketemu dengan seorang pengusaha di orang kita, dia punya perusahaan di Lampung. Itu buat etanol. Taruh dari mana? Dari jagung. Artinya apa? Potensi jagung itu luar biasa. Ya, itu di Sumatera Barat. Ya. Nah di situ ini kita dan segera itu ya berkaitan jalan nanti insyaallah nanti makanya nanti kalau Bapak buat proposal sama provinsi maka diketahui oleh Pak Bupati sehingga nanti Pak Bupati nanti akan menseleksi. Barangkali mungkin demikian yang bisa sampaikan dan mohon maaf ya apa? Oh iya boleh ya sini selesai sekarang gini boleh. Ya baik Bapak Ibu demikian terima kasih mohon maaf lebih terkurang. Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tandatangani secara resmi hari ini itu alhamdulillah ini baru aja nama kamu Ibu Bosat baru ya. Ya.
lantai kasar ya. Ya, jadi nggak apa-apa, silakan. Nah kemudian untuk itu Bapak Ibu, mari ya kita resmikan penggunaan ruang serbaguna Masjid Darul Ihsan Langgai malam ini dengan sesama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan Allah SWT